Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan kami Suroloyo Official. Pada malam hari ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari penonton yang berkomentar dan juga salah satu subscriber kami. Yang mana pertanyaan tersebut menanyakan kepada kami, Kang, bagaimana cara menetralkan aura negatif pada diri kita? Dan pada malam hari ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan apa yang kami ketahui pemirsa. Untuk membuka aura negatif pada diri kita itu ada dua versi pemirsa ya, yang mana pada malam hari ini nantinya akan kami jelaskan semampu kami. Untuk pertama yaitu versi muslim, yang mana kita bisa melakukan ritual tersebut dengan cara mandi malam, yang antara waktunya itu di atas jam 12 malam. Jangan kita ngambil jam 12-nya, jangan, tapi kalau bisa lebih lah, jam 12 lebih 15 menit atau berapa. Yaitu dengan cara kita siapkan garam grosok pemirsa, seperti yang ada di depan saya ini. Itu kita ambil 3 sendok makan, kita masukkan dalam bak mandi kita. Kalau kita versi muslim ya tetap kita berniat dalam hati kita, sebelum memulai acara tersebut kita tetap membaca bismillah. Ya, kita niatkan saja dengan memakai bahasa Jawa lah atau bahasa Indonesia, dengan berniat membersihkan aura negatif pada diri kita. Dan itu kita lakukan minimal itu 7 hari atau kalau bisa 11 hari. Yaitu tadi dengan cara di atas jam 12 malam. Kalau tak ada salah satu dari pemirsa yang takut dingin atau mempunyai penyakit tulang karena mandi malam mengakibatkan linu dan sebagainya, itu bisa dicampur dengan air panas pemirsa. Terus kalau bagi yang non muslim itu bisa menggunakan air cucian beras yang pertama kali. Maksudnya yang pertama yang dibuang itu kita siapkan wadah. Tapi sebelumnya wadah itu tadi sudah kita campuri dengan garam gosok atau yah gosok istilahnya Jawa, dan juga beberapa lembar daun kelor, yang mana nantinya air cucian beras itu tadi kita tuangkan dalam suatu wadah dan kita basuhkan ke muka kita. Ya tentunya kan di saat pagi hari. Ya kalau non muslim terserahlah sesuai dengan agamanya masing-masing, bagaimana cara membaca doanya itu terserah Anda semua. Tapi kalau yang orang muslim pemirsa, tetap sebelum kita melakukan itu kita membaca bismillah, dan dalam hati di saat membasuhkan tadi kita membaca salah satu bacaan Asmaul Husna, ya 2 lah istilahnya, yaitu bacaan Ya Rahman Ya Rahim sebanyak 7 kali. Dan ritual tersebut dilakukan minimal pemirsa itu bisa 3 hari untuk kita memakai air cucian beras. Dan yang mana kalau seorang gadis atau yang belum menikah itu bisa jadi karena aura wajah ditutup oleh seseorang yang menyukai atau karena dari perbuatan si orang tadi, sehingga aura dari wajah atau tubuh kita itu menjadi kotor. Itu tadi salah satu pertanyaan yang bisa kami jawab pemirsa. Yang kedua itu ada lagi satu pertanyaan yang mana menanyakan bagaimana cara membuat pagar gaib tanpa bantuan ahli spiritual atau orang lain. Dalam arti itu maksudnya dia melakukan suatu pemagaran rumahnya itu dia sendiri dengan benda atau alat apa adanya. Itu gini pemirsa, menurut versi kami kita mencari, mas kamera bisa agak maju ya, mencari bawang merah pemirsa. Nah ini kan terlihat satu ruas, ini kan hanya 2 tangkai. Tapi kalau yang ini kan satu ruas 3 tangkai. Nah kita mencari yang seperti ini pemirsa.
satu ruas 3 tangkai. Terus nanti bawang merah ini kita kupas. Setelah kita kupas, kita rajang lah. Terus kita masukkan wadah dan juga ditambah dengan garam gosok, yaitu secukupnya saja pemirsa ya. Ini Mas Kamara bisa mendekatkan ya untuk garam gosoknya. Ya, jenis garam gosok yang kami maksud seperti ini pemirsa, tidak garam beriodium seperti yang dijual-jual di toko kelontong, itu tidak ya, sepertinya agak besar, kasar lah. Karena apa? Kalau kedua benda ini kita campur, ini sudah maksudnya sudah posisi dirajang pemirsa, kita campur, dia akan menjadi energi penetral pemirsa. Sedikit kami buka dan kami jelaskan mengenai bawang merah ini. Bawang merah ini ada unsur panas pemirsa, dan dari unsur panas itu dia mengandung elemen api. Fungsi dari elemen api tersebut dia sebagai penghancur, pelebur atau penetral. Dan juga dari garam gosok ini dia mengandung istilahnya itu energi alami dari laut. Ya, energi alami tersebut sama fungsinya, dia juga sebagai penetral. Dan apabila kedua benda ini antara bawang merah dan minyak gosok tersebut kita gabungkan, insya Allah akan bisa menjadi pagar gaib atau secara alami itu penghancur dari tempat-tempat yang sekiranya beraura negatif. Nah, caranya seperti tadi pemirsa, kita rajang. Tapi kalau bisa yang seperti ini pemirsa ya, yang beruas 3, tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa lah, yang beruas 2 gitu tidak apa-apa. Ini kan terlihat 1, 2, 3. Kalau tidak ada ya beruas 2 tidak apa-apa istilahnya. Tapi kalau bisa yang beruas 3, kita rajang, kita campur dengan garam gosok tadi, kita tempatkan di sudut rumah kita, maksudnya di 4 sudut rumah kita ya, kita letakkan saja lah. Tapi apabila ada keluarga kita salah satunya yang sakit, itu bisa kita letakkan di bawah kolong tempat tidurnya. Tapi kalau itu yang sakit tidur di atas ranjang pemirsa, akan tetapi kalau tidurnya di bawah, misalnya di atas tikar atau spring bed, itu benda yang saya jelaskan di awal tadi bisa diletakkan di samping kanan ataupun kirinya. Insya Allah dalam beberapa saat nanti secara alami lah, perlahan akan ada perubahan pada si keluarga kita yang sakit tadi. Itu tadi 2 dari pertanyaan subscriber kami atau penonton yang menanyakan mengenai cara menetralkan aura gaib dan juga membuat pagar gaib yang tanpa kita menghadirkan spiritual atau ya orang-orang pinter lah istilahnya. Dan kalaupun ada pemirsa yang sekiranya itu kurang paham mengenai penjelasan saya tadi, bisa diulang lagi lah. Dan ini ada salah satu benda lagi pemirsa yang sifatnya itu di masyarakat mitos, tapi kalau kami pribadi tidak mengatakan mitos, tapi itu tadi memang ada. Dan alhamdulillah salah satu dari tim kami itu bisa menemukan atau diberi oleh makhluknya. Ini Mas Kamera bisa maju ini ya, menunjukkannya. Ini terlihat pemirsa berwarna merah. Sulit pemirsa. Inilah pemirsa yang disebut mustika lipan. Tapi mustika lipan yang berwarna merah. Dan saya lanjut yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya salah satu tim kami itu suatu malam kurang lebih jam 2 ya, diantar oleh diberi makhluk yang istilah Jawanya itu lintah, memberikan ini di kepalanya. Dan setelah mustika ini diterima oleh salah satu dari tim kami, lintah atau lipan tersebut meninggal pemirsa. Ya entah itu tujuannya apa memberikan di salah satu tim kami juga kurang paham.
Tapi yang jelas pemirsa, tidak semua lintah atau lipan itu mempunyai mustika seperti ini. Dan lipan yang mempunyai mustika seperti ini, dia di alamnya itu yang dihormati. Istilahnya itu kepala lah, kepala suku istilahnya. Dan dari beberapa mustika yang ada, mustika lipan itu ada 3 pemirsa. Pertama yang sering dicari oleh mereka pemburu-pemburu mustika itu yang berwarna merah, yang kedua berwarna kuning, yang ketiga itu berwarna hitam. Dan dari 3 warna tersebut menurut mereka, beberapa orang yang memiliki itu ada 3 fungsi atau manfaat. Salah satu contoh yang kami miliki atau kami tunjukkan pada malam hari ini berwarna merah. Fungsinya itu untuk kekebalan pemirsa, dan juga bisa untuk menembus sesuatu yang tidak kelihatan. Maksudnya itu bukan menembus alam gaib, tidak. Sesuatu yang berada di balik wadah, di balik dinding. Dengan kita membuka password dari mustika lipan ini, kita bisa langsung melihat ada apa. Ya contoh inilah, kita bermain dadu. Nah, di dalam tutup tersebut dadu itu keluar angka berapa nanti orang yang memegang mustika lipan ini yang berwarna merah ini, kalau passwordnya dia baca, dia bisa melihat dengan jelas. Terus yang kedua yang berwarna kuning pemirsa. Untuk mustika yang berwarna kuning itu menurut mereka yang telah mempergunakan atau memiliki itu bisa digunakan untuk kewibawaan. Ya entah mereka yang mempunyai anak buah banyak atau mereka yang mempunyai relasi bisnis antar kota ataupun antar daerah. Itu biasanya mereka rata-rata mempunyai mustika lipan tapi yang berwarna kuning. Ya entah disembunyikan di dalam saku atau dompetnya, itu terserah yang memilikinya. Terus yang terakhir yang berwarna hitam. Untuk yang berwarna hitam itu kepercayaan bagi mereka, itu bagi mereka yang mempunyai toko kelontok atau istilahnya itu yang bergelut dalam bidang perniagaan, jual beli dagang lah istilahnya. Jadi seperti yang saya utarakan di awal tadi, untuk warna itu ada 3, dan fungsi dari warna tersebut sesuai dengan apa yang saya katakan. Dan semoga saja pemirsa pada malam hari ini bisa terhibur dan juga bisa tambah wawasan serta edukasinya mengenai beberapa hal yang kami sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada kekurangan apa yang saya sampaikan, saya pribadi beserta tim Suraloyo mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.